kita pada hari ini, mari kita mengawali pelajaran kita dengan berdoa. Baik, semua berdiri dan di antara kalian salah satu memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, silahkan duduk. Ibu akan mengecek kehadiran. Intan Aprilia, Lutfia, Muhammad Firlan, baik, semua hadir ya. Baik, sudah siap untuk kita mulai pelajaran kita pada hari ini? Nah, pelajaran kita pada hari ini itu bab terakhir, yaitu membaca efektif. Baik, sebelum kita masuk ke poin-poin pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menanyakan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Ya, mari kita berikan aplaus kepada saudara kalian yang sudah menjelaskan materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang terakhir, itu membaca efektif. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu untuk membedakan membaca efektif dan menelaah unsur-unsur membaca efektif. Baik, materi pokok kita pada hari ini yang pertama itu membaca dan mengenali unsur pembangun buku non-fiksi. Yang kedua itu merangkum buku. Dan materi pokok kita, materi pembelajaran kita yang pokok yang ketiga itu menelaah unsur buku dan membuat komentar. Inilah tiga pokok materi kita yang kita akan bahas pada hari ini. Baik, sekarang kita akan membahas mendahului yang poin pertama, yaitu membaca dan mengenali unsur buku dan non-fiksi. Untuk itu, kita harus mengetahui apa itu membaca. Kita harus mengetahui tentang apa itu membaca. Nah, membaca di sini itu, membaca adalah jendela dunia. Dengan kita membaca, kita dapat mengetahui atau merangkum bahasa-bahasa yang tinggi atau kata-kata yang memberi masukan atau dorongan. Untuk itu, buku yang kita baca dapat dibagi atas dua. Yang pertama itu buku fiksi dan buku non-fiksi.
Untuk itu kita harus mengetahui apa itu buku fiksi. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu apa itu buku fiksi? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ada yang lain lagi? Baik, semua benar. Mari Ibu akan merangkumkan mengenai pengertian buku fiksi. Nah, buku fiksi itu di sini menjelaskan bahwa buku fiksi itu buku yang isinya bukan berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi, tetapi hanya imajinasi saja atau berupa penulisan saja. Sedangkan buku non-fiksi itu buku yang berisi cerita yang berdasarkan benar-benar terjadi atau berlangsung, berisi tentang ilmu pengetahuan. Contohnya seperti buku sekolah, novel, itu yang disebut dengan buku non-fiksi. Baik, untuk pengertian buku non-fiksi dan buku fiksi, ada yang belum mengerti? Nah, sekarang kita lanjut ke merangkum buku. Di sini kita harus mengetahui apa itu merangkum. Nah, merangkum itu artinya ringkasan materi. Merangkum itu disebut dengan ringkasan. Nah, yang merangkum itu adalah hasil ringkasan mengenai gagasan utama yang Nah, merangkum itu adalah hasil ringkasan gagasan pokok yang dengan menyaringkan semua gagasan suatu karangan jadi ringkasan yang pendek. Itu yang disebut dengan rangkuman. Nah, dari situ rangkuman juga memiliki beberapa bagian langkah-langkah merangkum. Yang pertama itu membaca informasi umum buku. Itu seperti judul buku, pengarang buku, cover. Jika di situ terdapat judul buku yang diambil dari artikel, maka di situ kita harus menulis nama pengarangnya, kapan tanggal penerbitnya. Itu yang disebut dengan membaca informasi umum buku. Yang kedua itu ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi. Dan yang ketiga itu buku yang baik memiliki suatu berpikir yang terurai pengantar. Artinya dalam bab buku yang kita baca itu dia akan meruraikan, akan terurut. Yang pertama itu dari daftar isi, yang pertama itu dari cover, daftar isi, sehingga ke sub-sub babnya. Itu yang disebut dengan buku yang memiliki susunan berpikir yang terurai. Yang poin keempat itu berdasarkan butiran. Berdasarkan butiran itu seperti nomor 1, nomor 2 sampai seterusnya. Itu yang disebut dengan berdasarkan butiran. Dan yang kelima, poin yang kelima itu merangkum bacaan. Nah, merangkum bacaan itu artinya kita dapat merangkum materi yang kita baca dari buku itu mengenai apa saja, maka itu yang disebut dengan merangkum bacaan. Nah, poin yang keenam itu format rangkuman. Format rangkuman di sini itu seperti, baik, saya mau perhatikan ke depan. Format rangkuman, poin yang keenam itu format rangkuman. Itu seperti judul buku,
judul buku itu judulnya tentang apa, maka kita harus isi di sini. Yang kedua itu judul bab. Dan yang ketiga itu judul subbab. Itu yang disebut dengan format rangkuman. Yang ketujuh itu gagasan setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Artinya, kita dapat merangkum bacaan dan dilakukan dengan menyusun setiap dalam kalimat. Itu yang disebut dengan gagasan setiap paragraf. Baik, mengenai rangkuman buku, ada yang belum mengerti? Ya. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, itu menelaah struktur, menelaah unsur buku dan membuat komentar. Poin yang ketiga itu menelaah unsur buku dan membuat komentar. Pada bagian ini kita akan belajar cara menelaah unsur buku menggunakan dalam membuat komentar buku. Yang pertama itu unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non fiksi. Yang pertama itu unsur buku fiksi. Dan non fiksi yang dapat dikomentar. Unsur-unsur buku fiksi. Ya, unsur-unsur buku fiksi, buku non fiksi dan buku fiksi dan non fiksi. Yang pertama itu kita akan bahas terlebih dahulu unsur-unsur buku fiksi. Nah, unsur-unsur buku fiksi yang pertama itu siapa? Yang pertama itu cover, bagian cover buku. Yang kedua itu kunci sub buku. Dan unsur yang ketiga itu judul sub buku. Dan poin yang keempat itu tokoh dan penokohan. Yang kelima itu tema cerita. Tema cerita.
yang ketujuh itu penyajian alur cerita. Inilah dari unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsur buku fiksi. Itu yang pertama itu bagian cover buku. Nah, di situ kita akan mengetahui buku yang kita baca itu bagian covernya itu seperti apa. Maka kita itu bagian cover buku contohnya seperti buku ini. Buku pegangan kita ini yang disebut dengan cover. Ini yang disebut dengan cover depan. Nah, yang kedua itu kunci subbab. Kunci subbab ini di sini daftar, di bagian daftar isi ini yang dicantumkan dalam kunci subbab. Dia merangkum dari bab 1, bab 2 sampai bab terakhir. Ini yang disebut dengan kunci subbab. Yang ketiga itu judul subbab. Judul subbab itu yang di sini bab 1 itu belajar mendeskripsi. Itu yang judul pertama. Yang judul kedua itu memahami dan mencipta cerita fantasi. Itu yang disebut dengan kunci judul subbab. Baik. Yang berikut itu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan di sini tokoh dan penokohan. 3. Baik, sekarang kita masuk ke tema cerita. Nah, di sini tema cerita buku itu seperti apa? Cerita apa saja yang kalian baca, maka itu yang disebut dengan tema cerita. Dan yang terakhir itu penyajian alur cerita. Nah, dari cerita yang kalian baca, penyajian alurnya itu seperti apa? Alurnya alur maju atau alur mundur. Itu yang disebut dengan penyajian alur cerita. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi. Baik, unsur buku non-fiksi yang pertama itu masih sama dengan unsur buku fiksi, yaitu cover buku. Yang kedua itu rincian subbab. Yang ketiga itu judul subbab. Yang keempat itu tokoh dan penokohan. Yang keempat itu isi buku. Yang kelima itu cara menyajikan buku. Yang keenam itu bahasa yang digunakan. Dan
dan yang terakhir itu sistematika. Nah, inilah unsur-unsur buku non-fiksi. Yang pertama itu cover buku, masih sama dengan unsur buku fiksi. Itu yang pertama itu cover buku. Yang kedua itu rincian subbab. Rincian subbab artinya di sini dia merincikan dari bab 1, bab 2 sampai bab yang terakhir. Yang ketiga itu judul subbab. Judul subbab itu dia akan dalam buku yang kita baca itu dia akan merincikan bab 1 itu judulnya seperti apa, bab 2 itu judulnya seperti apa. Itu yang disebut dengan judul buku. Yang ketiga itu isi buku. Dalam buku yang kita baca itu kita akan merangkum isinya, isi tentang apa saja dalam buku tersebut. Yang ketiga itu cara menyaji buku. Cara menyaji buku itu artinya kita sesudah kita membaca dan sesudah kita merangkum isi bukunya, maka kita dapat menyajikan kembali dari buku yang kita baca. Yang kelima itu, yang keenam itu bahan yang digunakan. Artinya bahan apa saja yang kita gunakan dalam menyaji buku itu, seperti menggunakan bahan apa saja, bolpen atau kertas, sehingga itu yang disebut dengan bahan yang digunakan dalam menyaji buku. Yang keempat itu sistematika. Itu sistematika itu dia seperti merangkum semua materi atau isi buku non-fiksi. Baik, dari penjelasan unsur-unsur non-fiksi, ada yang belum paham mengenai ketujuh unsur tersebut? Ya. Jika paham, di sini materi yang terakhir juga itu yang membaca dan mengenali unsur-unsur buku fiksi. Sekarang kalian buat dalam kelompok supaya kita melatih menulis unsur-unsur buku. Kita membaca buku yang kalian pegang dan menyajikan kembali dalam sesuai dengan unsur-unsur buku tersebut. Ya, di situ buat dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Mulai dari sekarang. Ya, silakan. Ya, kelompok 1 sudah. Silahkan kumpul. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 silahkan kumpul. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Ya, silahkan kumpul. Baik. Hasil latihan kalian minggu depan baru ibu bagikan. Dan di sini juga materi terakhir kita, bab yang terakhir juga, dan ibu hanya memberikan kalian motivasi mengenai materi kita dari bab awal pertemuan kita semester 2 itu. Silahkan belajar dari awal sampai bab yang terakhir ini, karena dalam ujian ibu akan mengambil soal dari bab 1 sampai bab terakhir semester 2 punya. Di situ ibu akan mengacak soal. Ya, pertemuan kita cukup sampai di sini. Silahkan belajar untuk menghadap ujian semester nanti. Baik, selamat pagi.